Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan tutorial Word-nya dari awal sampai jadi profesional di Microsoft Word ya. Kita kemarin udah belajar bikin menghabisin semua menu yang ada di sini ya, di bagian home, mulai dari undo, clipboard, font, ngatur fontnya, ngatur paragrafnya ya, melakukan pencarian. Dan ini ada fitur namanya merekam dari suara menjadi suatu tulisan. Mungkin ada beberapa Word-nya yang nggak support seperti ini, itu ada beberapa, misalkan 2007 tidak bisa ya. Tapi kemarin juga saya beritahu apa kekurangannya dan kelebihannya ya. Saat ini kita di materi ini kita akan ke menu insert ya. Kita mulai dari table aja dulu ya. Ini nanti ada khusus untuk cover page. Kita mulai dari table dulu aja. Oke, hari ini kita akan mengatur table ya, dari dasar sampai mahir. Saya kasih semuanya dari dari awal sampai mahir. Oke ya. Oke, bagaimana cara buat tabel? Pertama tinggal taruh aja kursornya ada di mana. Nah, misalkan ada tulis di sini ya, ditaruh. Kemudian ditulis di sini. Nah, di sini mau berapa kolom dan mau berapa baris. Jadi langsung dikasih view-nya ya. Di sini sebelah kanannya, di sini langsung dikasih view-nya ya. Misalkan mau bikin 4 kolom, 2 atau 3 baris ya, nih ya. Nah, jadi ya kolomnya seperti ini, sangat mudah sekali bikin tabel, jadi nggak repot. Kita coba lagi insert, bikin 10 3 baris. Nah, seperti ini ya. Nah, itu pertanyaannya, kalau saya ingin lebih dari 10 gimana? Nah, pertanyaannya seperti itu, bisa kita jawab dengan cara insert table. Di insert table bisa kalian lakukan di sini, misalkan ingin bikin 15 kolom 3 baris gitu ya, maka kita klik OK di sini. Nah ya, jadi di sini maksimum sampai 10, tapi kalau Anda ingin lebih maka bisa. Oke ya, ini caranya mudah sekali. Kemudian kita yang lebih advance lagi kepada insert ya. Ini kita menu satunya adalah insert. Nah, ini yang table size ya, jadi kita bisa atur mau tadi berapa, misalkan 5, ini kolomnya 5, barisnya 2 seperti itu ya, misalkan seperti itu. Nah, ini ada opsi yang lain lagi. Nah, ini kalau kalian lihat, setiap kali kita bikin table, dia langsung memenuhi satu baris kontennya nih ya, di workspace-nya, di bagian workspace-nya dia langsung memenuhi satu baris ini. Nah, gimana kalau misalkan tidak ingin seperti itu ya, maka kita pilih yang auto fit konten. Jadi misalkan seperti ini, dia tidak akan langsung memenuhi ini, jadi sesuai dengan yang diinginkan si user. Oke ya, seperti itu. Kita coba lagi yang lain, insert table, latihannya lagi, kita coba lagi insert. Nah, ini kita misalkan mau atur, kalau ini kan dia sudah otomatis diatur ya, misalkan ada 1, 2, 3, 4 gitu ya, maka di 4 ini dibagi baris kolom ini, panjangnya ini dibagi 4 gitu ya. Tapi kalau kepingin kolomnya ini saya pingin 1 cm 1 cm aja ya gitu, misalkan ini kita atur 1 cm atau 2 cm lah ya, 2 cm setiap kolomnya. Saya bikin 4 kolom 4 baris, setiap kolomnya itu lebarnya 2 cm. Nah gitu ya. Nah, seperti ini ya. Nah, itu bisa kita atur. Sebentar. Oke, kita lanjutkan lagi. Selanjutnya di sini tadi udah paham ya. Jadi kalau misalkan pingin dibuat ini sama semuanya ya, tadi caranya tinggal insert, bagian fix column weight-nya itu dirubah di sini. Jadi dia akan sama semuanya. Kalau auto fit to content, dia jadi seperti ini ya. Kalau auto fit window itu normal aja sih, sama kayak auto ini. Jadi misalkan saya buat seperti ini ya, nih. Nah, ini sama seperti ini sebenarnya. Jadi kalau misalkan 5, 2 auto fit to window, jadi dia sama seperti ini. Dia sama aja persis bentuknya. Kalau saya buat kayak biasa 5/2
5 kali 2, nah sama, hasilnya sama. Jadi kalau insert to window ini yang ini. Nah, yang ini adalah remember dimension for new table. Artinya kalau kita bisa ngatur, kalau tadi defaultnya itu auto fit window to window atau fix column width auto, itu kita bisa ganti. Misalkan saya pinginnya kalau pertama kali kita mau buat tabel, saya maunya konten ini saya kasih setiap tabel kalau buat pertama kali 4 cm gitu, 2 cm misalkan. Ya, saya remember dimension. Ya, jadi kalau remember. Jadi di remember dia. Ya, jadi kalau insert kembali, insert table. Nah, masih ada settingan kita karena kita remember tadi kan. Nah, tapi kalau kita kembalikan defaultnya tadi auto ya. Kita kembalikan ke auto. Ya, auto ya, remember lagi. Oke. Nah, itu ya. Jadi kalau di insert kembali, remembernya ke auto gitu ya. Ini mengenai table. Kemudian apa lagi nih? Oke, di sini ada beberapa, nanti ada draw table. Draw table itu berarti kita bisa mengatur, menggambar tabelnya, tapi ini jarang sih ya saya pakai. Tapi kalau misal ini saya karena tutorial lengkap, saya akan jelaskan step by stepnya satu persatu ya. Oke, saya akan buat ini. Nah, seperti ini ya. Ini bisa kita gambar, misalkan seperti ini. Saya ingin buat barisnya dulu gitu ya, satu persatu buatnya seperti ini. Nah, ini seperti ini, seperti ini, ini seperti ini. Nah, kalau udah jadi seperti ini ya, udah dihilangkan aja draw table-nya. Kemudian ketika mau nambah baris baru, tinggal tekan tab. Nah, jadi udah jadi ya, seperti ini. Nah, itu ya. Jadi kalau pengen seperti itu. Kalau mau digeser-geser, nah ini menggeser. Sekarang kita belajar menggeser kolomnya. Nah, cara belajar menggeser kolomnya, saya ibaratkan seperti ini ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Tadi kalau yang ini draw table ya, tadi kita bisa ngatur. Terus yang selanjutnya ada Excel, nanti kita skip dulu. Quick table, kita coba. Nah, ini quick table maksudnya seperti apa? Quick table ini kita bikin sudah ada template-nya gitu ya, jadi enak banget nih. Misalkan mau bikin seperti ini nih. Nah, ini tinggal diklik aja. Jadi sudah. Nah, jadi tinggal kalian atur. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau sudah ada tabelnya kita mengatur ya. Kita buat contoh dulu di bawah. Insert. Kalau kecepatan di pause aja atau diperlambat videonya ya. Oke, misalkan saya mau latihan di sini bikin 5 kolom 4 kolom aja deh ya. 3 di sini. Saya kasih di sini nomor, name, nama, jurusan misalkan ya. Di sini nomor 1 misalkan nama NIM-nya induknya 10.10.10.01 misalkan. Di sini namanya Dina Mustika. Mohon maaf kalau ada namanya yang sama ya, ini random saja. Jurusannya adalah Teknik Informatika. Boleh kalian ganti ya nama jurusannya, misalkan 10.10.10.2. Ini Budi Santoso. Mohon maaf kalau ada namanya sama ya. Teknik Informatika. Oke ya. Kemudian kita sekarang kalau ini pingin kita buat nomornya, ini garisnya ke sini. Nah, itu tinggal kalian sentuh bagian ini ya sampai muncul seperti ini. Cara pertama, tinggal kalian geser ya. Cara pertama ini ya. Jadi banyak cara untuk mengatur table ya. Nih, cara pertama seperti ini. Nah, kalau cara yang kedua gimana? Cara kedua, tinggal Anda di bagian atas, di bagian rule ada kayak pagar gini ya. Kayak bentuknya pagar gitu ya. Nah, itu kalian tinggal geser aja. Nah, nih geser ya. Ya, boleh cara pertama, boleh cara kedua ya. Gesernya mulai dari kiri ya, jangan dari kanan. Kalau dari kanan dia nanti kita akan kesulitan gitu ya. Tuh, jadi nama di sini saya gedein. Nah, ini kalau dari kanan gini, jadi kacau ya. Dari kiri semuanya. Nah, dari sini kita bisa atur dia membesarnya sampai full. Nah, seperti ini. Oke, udah ya. Sudah cara mengatur selnya.
Oke, selanjutnya kita mengatur posisinya. Posisinya sama kayak kita gunakan yang ada di home. Jadi ingat, cara ingatnya mudah di Word itu, kalau home itu mengatur base dasar-dasarnya dulu. Jadi kita makanya ada video dasar, kemudian ada font, ada paragraf. Pokoknya ngatur font dan paragraf itu semuanya di home. Kemudian kalau yang memasukkan, memasukkan apa? Ada memasukkan tabel, ada memasukkan gambar, ada memasukkan word art atau tulisan yang unik gitu ya, kemudian masukkan kotak, bentuk-bentuk yang unik gitu ya, itu semuanya di insert, simbol maupun matematika semuanya di insert. Dan di sini nih ada maknanya masing-masing, jadi dia udah mengkelompokkan agar mempermudah si user untuk menggunakannya. Oke, nah kemudian gimana cara menengahkannya? Gampang, tinggal kalian blok aja mana yang mau ditengahkan. Misalkan saya mau menengahkan yang semuanya nih, saya mau menengahkan semua. Klik home, baru pilihan sini nih. Nah, kita juga bisa memanfaatkan mini tool. Jadi mini tool itu mini toolbar. Kalau ini tadi toolbar yang kita pindah ke home, kita bisa di sini misalkan mau tengahkan yang ini, tidak perlu pakai yang ini ya. Kita tinggal klik kanan saja. Di sini ada mini. Nah, mini toolbar namanya. Mini toolbar, di sini tinggal kita ganti. Nah, ya, di sini walaupun tidak banyak tapi ini mempercepat kita bekerja ya. Kemudian kita mau ngeblok menjadikan tebal. Nah, di bold aja semuanya, klik kanan bold. Nah, di sini sudah dibantu sama dia. Gitu ya. Oke. Kalau yang lengkapnya ada di home sini ya. Oke. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita belajar menggabungkan kolom, menggabungkan sel. Gimana cara menggabungkan sel? Jadi gini, ketika Anda klik ini, tabel ini, muncul di sebelah kanan atasnya ini tab baru namanya tab design. Jadi kalau kita kayak gini nggak muncul ya. Ketika saya klik ini, ada tambahan baru di ribbonnya, table design dan layout. Nah, ini table design dan layout ini khusus untuk table. Jadi ketika kita klik bagian ini, plusnya ini, nah ini, atau terserah di sini juga muncul ya. Jadi misalkan gini, saya klik di bagian table, sama aja muncul semuanya. Jadi akan memberitahu menu-menu yang terbaru. Ya, menu apa aja yang bisa disetting secara advance untuk tabelnya gitu ya. Oke. Jadi di sini table design dan table layout. Apa aja kita bisa manfaatkan? Oke. Kita bikin hal yang baru. Kita bikin yang baru ya. Oke. Bikin tabel baru. Kita beri nama, misalkan kita buat ya, berita. Saya bikin new blank. Itu caranya. Ya, kita bikin ini mau baris baru. Sebenarnya ada cara mudahnya, tinggal enter aja. Nah, muncul di baris baru ya. Tapi ada cara yang lebih keren gitu ya. Saya misalkan ada di sini, saya ingin bikin baris baru, tinggal tambah blank text, di insert blank text, itu lebih keren lagi. Nah, seperti ini ya, jadi langsung muncul di bawahnya ya, tanpa harus mengenter. Sudah seperti ini, kita bikin dokumen baru, misalkan bikin berita acara. Kemudian di dalam berita acara, penetapan daftar pemilih tetap atau dalam kurung DPT. Ini contoh aja. Per TPS desa coba ya, misalkan gitu. Kemudian ada kita bikin dulu dia jadi tengah, blok dulu. Mini toolbar kita pakai, klik kanan, mini toolbar kita jadikan dia di tengah nih ya, center. Kemudian di bold. Oke, digedekan hurufnya. Oke, seperti ini ya. Jadi mini toolbar mempermudah kita. Bikin, klik kanan, kita atur. Oh, ini tidak ada line-nya, ada line-nya ini berapa. Nah, di sini ya, remove unperfect. Nah, ini di sini. Jadi mempermudah di situ ya. Dan saya bikin kolom. Ini saya bikin 5 kolom. Oke, 5 kolom, barisnya sebanyak 3 atau 4 ya. Oke. Saya bikin lagi, di sini ada nomor, TPS, jumlah pemilih, dan di sini adalah jumlah total. Di sini ada
laki-laki, di sini perempuan. Oke. Nah, seperti ini. Nah, ini datanya di sini misalkan 1 TPS 1, laki-lakinya jumlah 144, di sini 145. Misalkan jumlah totalnya berapa nih jumlahnya? 2 berapa nih? Kita coba ya hitung dulu. 98229. Oke, nanti saya kasih tahu teknik gimana kalau kita jumlahkannya pakai rumus. Nah, gitu ya, kayak di Excel gitu. Nanti ada caranya ya. Ini dulu basicnya dulu kita ya. Oke. Gimana gabungkan? Ini gabungkannya gampang. Tinggal blok. Ini menggabungkan antar baris ya. Itu caranya. Kalian balik lagi bagian Oke, kalian pindah ke bagian layout di sini ya. Ini kalian menggabungkannya nama merger cell. Nah, gabung kan? Itu cara pertama. Cara kedua, kita bisa pakai gini, blok, klik kanan, ada di sini nanti namanya merger cell. Ya, jadi boleh pakai cara pertama, boleh pakai cara kedua ya. Di cara pertama tadi saya blok, saya pindah ke layout merger cell. Oke. Cara kedua, blok, klik kanan, kita pakai mini tools ini. Nah, itu yang mempermudah. Oke, di sini ada 2, nih 1, 3, 3, 1, 3, 4, totalnya 2, 6, 7 kalau nggak salah ya. Oke, selanjutnya gimana kita atur barisnya, kolomnya kita tinggal geser aja tadi pakai cara pertama, atau mau cara yang kedua di sini. Iya, boleh ya. Mau cara pertama, mau cara kedua, bebas ya. Nah, oke, ini tinggal digeser ke sini. Oke, geser. Ini tinggal digeser untuk ke tengah. Salah. Oke. Ininya kita ganti. Nah, ya. Nah, ininya kita geser dikit, paskan. Oke, sudah ya, udah jadi aplikasi tabelnya. Terus gimana kalau misalnya kita bold? Ya, sama aja kayak tadi, bold cara pertama, bold semuanya, klik kanan. Ini ada bold ya. Oke, jadi mudah banget, udah dibantu dengan mini toolbar. Terus pengen jadi buat tengah gimana? Nah, kalau ini tengah yang di sini itu cuman tengah satu baris. Kalau tengahnya ke bawah gimana gitu ya caranya? Klik di bagian klik di bagian layout, kemudian pertama di blok dulu ya. Ini dua-duanya boleh langsung bersamaan juga boleh. Ya, saya untuk pelajaran kita pakai dua teknik ya. Teknik pertama tinggal di blok dulu. Nah, ini saya blok dua-duanya nih. Boleh satu, boleh dua-duanya. Pilih yang ini. Align center. Nah, dia akan tengah pas gitu ya. Kalau ini karena dia baris cukup biasa aja, klik kanan center ya. Ini juga sama, klik kanan center, sama juga pakai di sini sama aja. Nah, terus yang kedua ini saya belum mergerkan, klik kanan. Nah, ini juga ada merger cell, di sini juga ada, di table ya, di sini juga ada, di sini ada, di sini ada, sama aja ya. Merger cell, oh sorry, bukan merger cell, merger nih, terbalik ya. Oke, merger cell. Oke, kemudian saya tengahkan seperti ini, sama. Oke ya. Oke, itu caranya. Selanjutnya kalau kita ingin beri warna, gampang banget, tinggal blok aja, kemudian sama, kita pilih yang ini, ya, gitu. Nah, oke. Kalau tidak kena ini juga sama, dikenakan ini. Ya, perhatikan ya, jangan yang ini. Kalau ini yang terubah itu nanti adalah, saya undo dulu ya, yang terubah itu cuman teksnya doang. Nah, gitu ya, jadi nggak bagus. Kalau mau semuanya pakai yang ini gitu ya. Teksnya saya jadikan warna putih. Oke, sudah ya, cantik, sudah tampilannya udah bagus. Kalau ini mau tengahkan juga sama, tinggal tengahkannya, blok, kemudian center. Oke, sekarang kita ke step selanjutnya. Bagaimana kalau saya mau menambah kolom baru ya? Kita mau nambah kolom baru. Caranya tinggal kalian klik di bagian sini, kemudian di bagian layout, insert right
Jadi kan saya mau ditaruh di kanan sini, saya taruh insert right. Nah, kita punya kolom baru di sini ya. Nah, ini kalau pakai cara pertama nggak bisa di sini digeser ya. Kita pakai cara yang kedua, di sini yang digeser. Nah, gitu ya. Misalkan mau nambah kolom. Nah, ya, menambah kolom misalkan di sini tips jumlah laki-laki perempuan jumlah total. Ini tambahkan keterangan. Nah, ini belum di merger, kita merger aja dulu, blok, kemudian di merger. Kemudian kita tengahkan di sini. Oke ya, ini untuk menambah kolom baru. Kalau mau menghapus gimana? Oke, tadi ada mungkin sebelum itu saya akan kasih tips ya, tips yang keren. Kalau misalkan tadi itu saya untuk menyeting itu banyak kali ya, banyak cara ya tadi. Nah, ini untuk membuat dia jadi yang tadi itu saya tulis dulu keterangan sini, keterangan gitu ya. Nah, ini buat merger dan segala macam kan repot ya. Ya, kalau mau lebih cepat itu caranya gini, blok dulu bagian ini, kemudian format painter diklik, kemudian di blok di bagian sini. Nah, sampai ke bawah. Oke, pennya ternyata saya setelah coba itu hanya mengopi stylenya saja ya. Jadi misalkan ini tidak bisa merger dan sebagainya. Oke ya, saya pakai cara yang awal aja lagi. Klik kanan, merger, kemudian saya tengahkan, klik kanan. Nah, ini bisa pakai. Tadi kalau di layout, ini kita bisa pakai agak ribet ya, panjang. Pakai layout aja, pakai layout sini tengah. Oke ya. Oke, ini sudah semuanya keterangan. Terus gimana kalau kita mau hapus? Mau hapus gampang ya. Misalkan saya mau duplikat ini, saya duplikat dulu aja. Copy, saya paste di sini. Paste, sama persis ya. Kalau mau hapus yang ini, tinggal blok di bagian satu baris satu kolom ini ya. Kemudian klik kanan, delete kolom. Nah, ini hilang ya, gitu. Kalau mau hapus satu baris, tinggal blok aja di bagian bawah sini, klik kanan, delete cell ke atas. Nah, sorry, ini kontennya aja. Klik kanan, delete cell, delete enter row. Nah, ini satu dihapus ya. Atau cara kedua, tinggal layout ya. Atau pakai cara yang kedua, tadi cara pertama ya, kita pakai mini toolbar di sini. Kita pakai toolbar di ribbon itu tambahnya di sini bagian layout, kemudian delete row. Nah, ini barisnya satu hapus. Kalau delete kolomnya tinggal layout, delete kolom. Kalau delete table gimana? Ya gampang, tinggal delete aja. Nah, ini ya. Diklik bagian ininya, kemudian bisa layout, delete yang ini, atau klik di keyboardnya itu delete. Nah, ini nggak bisa kalau delete, ini kontennya aja yang terhapus, tapi kalau backspace hapus semuanya ya. Bisa pakai keyboard, kalau keyboardnya tadi backspace. Kalau mau hapus satu table bisa di sini. Atau cara yang ketiga, mini toolbar, kita coba ya, delete table nih ada ternyata. Nah, ini delete table, jadi ada 3 cara ya. Yang di hari ini itu bisa layout delete dari ribbonnya, atau mini toolbar, atau di keyboard pakai backspace. Oke, sudah. Kemudian tadi udah bisa menyisipkan kolom baru. Tadi caranya insert right. Ini pakai mini toolbar. Kalau yang ini tadi pakai ini di right di kanannya. Kalau mau di kirinya insert di sini. Jadi kiri dan kanan boleh. Klik insert kiri gitu ya. Kalau mau di atasnya bisa juga, kita coba ya. Insert. Nah, di atasnya. Nah, ya. Oke. Jadi misalkan di bawah, kita taruh di atasnya nih. Nah, gitu ya. Kalau mau di bawahnya belum. Ini karena di sini kita taruh di bagian sini dulu, atur kursornya, taruh di bawah. Nah, gini. Gitu ya. Mau dihapus, tinggal delete kolom. Delete layout, delete row. Sorry.
Saya blok lagi, delete apa tadi, row baris. Jadi row baris, kalau kolom ya kolom yang ini ya, kolom. Kita mencoba menggali lagi ya. Jadi tadi udah jelas ya. Kalau mau hapus baris di sini, mau hapus barisnya, sorry, saya hapus ya. Sorry. Ini saya hapus di sini deh. Saya hapus delete-nya satu row. Terhapus ya di atasnya. Oke, di situ delete lagi to row. Oke, hilang semua jadinya. Oke ya, saya Ctrl Z aja. Oke, nah itu ya. Jadi kalau mau nambah insert, boleh dari sini, boleh klik kanan juga sama, mini toolbarnya di sini ada. Ya, insert below, bawahnya bikin baris baru. Kalau mau enak ya di sini aja, kalau mau lebih simpel di sini aja. Insert below, bawah gitu. Kalau atasnya klik aja di mana kursornya berada, di atasnya langsung dibuat. Gitu ya. Kalau mau hapus ini, menambah ini. Jadi gitu ya. Jadi udah bisa menambah, merubah posisinya, menggabungkan juga sudah ya. Oke. Dan selanjutnya kita akan buat tulisan ini menjadi orientasinya jadi naik ke atas gitu ya. Jadi seperti ini, kita blok dulu ya. Kemudian pilih di sini, baru pilih layout, baru text direction. Nah, ini bisa kita rubah ke bawah. Nah, itu ya. Nah, itu ya. Jadi, kalian mau gimana? Laki-lakinya di sini tulisannya boleh. Nah, di sini text direction. Kalau di mini toolbar kita coba cek apa ada mini nih text direction ada juga di sini ya, text direction. Jadi mau seperti apa? Berarti seperti ini, seperti ini, seperti ini, atau seperti ini. Text direction. Oh, tadi terblok semuanya, salah. Ini bloknya satu aja ya. Nah, di sini layout direction, atau cara kedua klik kanan text direction di sini. Ya, boleh seperti yang kalian sukanya seperti apa. Kemudian kalau mau ditengahkan lagi, saya mau tengahkan, taruh aja, pilih aja yang ini. Nah, ini pilih aja layout, ini alignmentnya. Jadi intinya alignment, cell size, merger ini sudah dikelompokkan sama Microsoft, jadi kita dipermudah ya. Tuh. Oke, mungkin tadi ada ketinggalan saya. Kalau misalkan ini kalian bisa atur atasnya. Kalau yang ini gimana? Ya sama, ini tinggal kalian atur di sininya. Nah, ini ya, kalau mau atur bawahnya itu gitu. Nah, ini yang di bawah ke bagian baris saya. Oke, misalkan kita lanjutnya mengatur lebarnya ini, tadi caranya dengan itu ini ya. Nah, seperti ini ya, tinggal kalian geser. Nah, tapi perhatikan di bagian layout, di weight-nya ini, di weight-nya ini kan berubah ngikutin. Nah, jadi kalau mau fix mau berapa, misalkan mau 2 cm, 3 cm, tinggal gini aja, enter. Nah, misalkannya mau ini, itu saya maunya berapa, misalkan di sini jadinya berapa. Nah, misalkan jadi 3 cm misalkan. Nah, gitu ya. Oh, karena ini di merger ya, jadi nggak bisa dia. Oke. Kalau auto fit ngikutin kontennya, auto fit weight ngikutin full weightnya. Nah, ini full windownya, ini bisa kita atur. Misalkan tadi kecil ya, gitu. Misalkan kecil nih. Nih kita atur. Ini auto fitnya, jadi otomatis dia buat. Ini ngikutin ininya, pas dengan kontennya. Kalau auto window ngikutin worksheetnya. Kalau yang ini fix column, fix sama aja. Kemudian auto kolom, nah itu sama, dia fix ke kolomnya masing-masing, ini lebarnya dipaskan. Oke ya, seperti itu. Oke, selanjutnya kita ke desain di sebuah table ya. Ini saya hapus aja. Caranya gimana tadi? Delete apa? Kolom. Ya, udah bener ya. Ini mau pas gini, kalau ditarik-tarik kan repot ya. Ini tarik-tarik repot, paskan gitu gimana? Caranya gampang banget, di layout aja langsung diklik aja di bagian ininya, kemudian layout fix auto fit window, jadi pas dia langsung.
gitu ya, jadi nggak perlu ditarik-tarik kayak gini, ini kan kelebihan jadinya. Nah ini supaya pas, tinggal klik aja bagian layout, fix auto fit window. Oke ya. Oke, sudah seperti ini. Selanjutnya di sini ada table sudah habis, kita habisin. Row sudah kita, row and column sudah kita pelajarin. Merger, nah split nanti aja dulu. Split ini kita misalkan ada beberapa data nih ya. Anggap aja benar seperti ini ya. Ini kita mau split ya, tombolnya kolomnya di split, jadi tinggal split aja nih. Nah ini dipisah langsung kolomnya, jadi dipisah. Kalau di split itu dipisah dia. Tapi kalau ini mana tadi, split ya, split cell. Nah yang di split cellnya, nah ini split, jadi enggak menambah kayak itu ya. Jadi misalkan itu, kalau split cell ini di split table dipisah, split cell dia per cellnya itu ditambahin, misalkan mau berapa, misalkan mau jadi 3 gitu. Nah itu jadi 1 2 3 gitu ya. Jadi udah lengkap banget Word itu untuk membuat sebuah table yang kayak apa tuh udah bisa dibuat sama dia. Oke, jadi ini split cell, jadi memecah tabelnya. Misalkan ini ada beberapa data, kemudian kita pecah nih, ini dan ini dipecah gitu ya. Nah dipecah gini, jadi nggak perlu harus di cut gitu, udah ya. Tuh. Saya undo lagi, saya kembalikan lagi. Oke, di layout, kemudian di splitnya ini. Oke ya, sudah. Delete sudah. Erase ini untuk menghapus ini ya. Jadi misalkan menghapus bagian ini saja, bagian ini saja, bagian ini saja dihapus ya. Mirip kayak merger, cuman dia lebih konsepnya menghapus garisnya gitu ya. Oke, sama kayak merger, sama. Boleh pakai ini, boleh pakai merger, mana aja yang lebih mudah. Pokoknya jangan bingung terlalu banyak cara sehingga kalian maunya semuanya dikerjain, nggak bisa. Pilih salah satu aja. Kalau dari table sama kayak tadi di bagian ini ya, draw table. Oke. Kemudian ini sudah table, select, tinggal milih select yang mana ya. Satu ini mau pilih satu, saya hilangkan dulu ya. Sini mau pilih satu ini, tinggal select. Nah ini akan diblok, jadi nggak perlu harus ngeblok. Ini kebetulan pendek, kalau kolomnya panjang gitu repot kan. Nah kalau mau lebih simple, klik aja select cell. Mau semuanya ya tinggal pencet ini aja sih sebenarnya, diklik ini aja. Tapi kalau mau lebih profesional lagi, dipakai ribbonnya itu pakai select table. Nah ini pilih semua, jadi dipermudah sama ini di properties yang pro-nya lagi ya. Oke, sama Word itu sangat dipermudah ya. Ini sudah kita pelajarin, row column, merger juga sudah, cell size juga sudah, apa ini, alignment sudah tadi, text direction sudah, nih mengubah ini jadi text direction ya. Cell margin, oke kita coba tuh cell margin gimana tuh. Oke, ini namanya cell margin. Itu cell margin kita bikin pengaturan bagian luar dari table ini ya. Di sininya tuh misalkan ini ya, nih kita cell margin kan ya, topnya berapa gitu ya, misalkan topnya 1 cm gitu, dia di atasnya akan terdorong 1 cm gitu. Nah ya, semuanya langsung ya, keren ya, semuanya langsung bisa terkena ya semuanya gitu ya. Berlaku untuk semua nih jadinya, berlaku untuk semua sel jadinya. Oh nih, karena kita pilih yang ini, coba kalau cuman ini saja, saya jadikan 0,5 ya. Oh, berlaku untuk kena semuanya tetap ya, semuanya terkena. Jadi kalau mau ngerubah semuanya, tinggal tidak usah satu persatu, pakai aja cell margin gitu ya. Oke. Oh ada sort, nah ini keren banget, ini keren banget sort ya. Tapi nanti dulu, sebelum ke sort ini kita ke desainnya aja dulu ya. Desain, nah ini desain kita bisa buat misalkan tabel ini pingin ada warnanya, tadi kan sudah ya di backgroundnya, tapi garisnya saya mau nggak mau hitam misalkan, jadi warna apa, bordernya mau warna apa, misalkan mau ganti warna merah. Oh sorry, ini per pen ya, sorry, yang ini bordernya ya, bordernya yang ini mau warna apa, misalkan bordernya jadi warna biru. Nah, oh
pennya saya hilangkan dulu ya harusnya. Oke, mungkin kita misalkan mau merubah garisnya ini ya, mau rubah garisnya, kita bisa pakai ini nih, pen color. Misalkan mau rubah jadi warna apa? Misalkan saya mau rubah menjadi warna orange ini ya. Nah ini bentuknya jadi pen gini karena dia pilihannya border pen. Jadi maksudnya dia ini kita tinggal pilih mau yang bagian yang mana gini. Nah, ya itu akan terubah satu persatu misalkan gitu. Nah ini, tapi kalau nggak mau repot, semuanya aja mau saya rubah ya pilih bagian border ini, semuanya di border, all border gitu ya. Jadi gitu, jadi kalau mau satu persatu border painter, kalau mau langsung banyak terserah kalian di sini. Oke ya. Oke, di sini ada settingan apa lagi, border style. Nah stylenya bisa diganti, misalkan untuk yang bawah sini saya mau ganti jadi stylenya double yang ini ya, double. Nah ini kita bisa pakai border pen ke sini. Yang ini bawah bentuknya seperti ini. Oke, kita ganti seperti ini deh ya. Oke, berubah ya. Seperti itu ya caranya. Atau kalau nggak mau ribet, pakai ini. Cara ini lagi. Ini kalau pakai border pen tadi agak ribet mungkin ya. Kita pakai border ini. Sorry. Kita blok dulu yang ini. Kemudian kita bordernya bagian bawah saja. Nah, bawahnya saja. Oke, bawahnya saja. Nah, tapi problemnya kena ini ya. Nah, tergantung mau pakai border painter atau pakai ini. Sama aja ya. Jadi border painter ya, karena ini ada merger, jadi ketika di blok kena ini dianggapnya bawah ya. Jadi agak sedikit trigger ya, agak membingungkan jadinya. Kalau shading udah tahu ya, shading itu misalkan kalian blok di sini, saya mau kasih shading backgroundnya, bisa pakai ini ya, atau mau pakai basic pelajaran kita itu gampang banget, tinggal buka aja di bagian sini. Enggak, di sini ya kita pakai home juga sama aja, di sini ganti jadi warna sama hasilnya. Mau pakai shading di sini atau mau pakai yang home sama aja, diulang-ulang sama si Microsoft. Jadi untuk intinya untuk mempermudah si user. Nah, atau kalau enggak mau lebih simpel lagi, ini diganti stylenya. Misalkan mau stylenya seperti ini udah disediakan table style yang ada. Misalkan saya mau bentuknya seperti ini. Nah, dia langsung berubah gitu ya. Atau seperti ini tombolnya bentuknya. Nah, itu sudah dibantu sama style-style yang sudah ada gitu ya. Oke, seperti itu ya. Itu saya Ctrl Z undo. Oke ya. Kemudian apalagi di table ini kita habis ini pelajarannya. Table sudah semuanya. Desain sudah semuanya. Nah, oh ya, ini mungkin ini mau dikasih garis misalkan silang gitu ya. Ditambahkan aja di bagian bordernya. Kemudian diklik dulu aja, kemudian pilih. Oke, selanjutnya kalau misalkan terjadi gini ya, ini tadi ada kesalahan ketika saya buat seperti ini, ketika di sini tidak muncul ya diagonal down bordernya, jadi kembalikan dulu ini ke 1. Kemudian misalkan ini saya pingin buat jadi diagonal gitu ya, jadi caranya diagonal border. Nah seperti ini ya buatnya. Kenapa ada jeda ini? Kan perhatikan ini, kenapa ada jeda? Karena dia pakai cell merger tadi. Cell mergernya tadi ya, ini kita bisa kosongkan. Jadi kalian kalau kebingungan ini jadi hapus 0, sininya 0. Oke, nah itu pas jadinya ya. Kalau bisa terjadi seperti itu jangan bingung, dia pasti ada cell mergernya gitu ya. Kemudian di sini sudah kita bisa bikin ini namanya border ini, jadi bisa kalau mau silang kayak gini. Nah gitu ya, bukan bikin di garis gitu ya, tapi sudah ada caranya di tablenya ya. Kalau mau lebih kompleks untuk ngatur bordernya, itu kalian border baru bagian border shading. Nah di sini lebih kompleks, kalian bisa buat seperti apa tabelnya, kemudian di posisi mana. Saya kasih contoh satu. Ini saya mau taruhnya di bentuk seperti ini di bawah gitu ya. Nah ini bisa. Nanti warnanya dirubah jadi warna hitam kembali, sama aja. Nah gitu ya. Ini kalau di border shading di sininya, misalkan kalian rubah jadi hitam, rubahnya di mana? Nah nih, di
Dia ngikut ya, mau rubah di mana gitu. Nah, itu ya, ini contoh aja. Oke, selanjutnya gimana kalau ada teks kita masukkan ini tabel. Misalkan saya kayak kemarin ketiknya nggak usah ngetik itu saja sama dengan lorem ya, lorem huruf kecil buka kurung misalkan 100 tutup kurung enter. Ini ada tulisan, anggap aja ada tulisan. Kemudian saya mau masukkan ini, saya akan ke atas ya, ini ke dalam teks ini gitu ya. Gimana caranya? Ya tinggal kalian aja klik, pindahkan, caranya klik cut aja, masukkan di sini misalkan, kemudian paste saja. Nah, sudah ya. Tinggal atur aja posisinya seperti apa. Nah, atur posisinya seperti apa. Nah, ini misalkan mau rata tengah gitu ya. Nah, kebetulan ini karena full window ya. Jadi kalau kita coba deh auto fit content. Jadi dia di tengah ini ya. Nah, ini. Nah, pinginnya posisinya ada di mana gitu. Misalkan kalian mau mengatur posisinya dia, layout, properties. Di sini kalian bisa atur dia sebelah kiri, sebelah kiri. Center gitu. Ini sebelah kanan, di posisi sebelah kanan. Kalau di sini nggak ada ya. Adanya di properties. Di sini misalkan rata kiri. Gini. Atau mau di tengah. Ini kebetulan tabelnya kecil. Kalau tabelnya full width, full column, fixed column width, ya ini full width window, jadi nggak berpengaruh ininya. Ini tidak berpengaruh. Oke, selanjutnya di Excel di Word ini bisa kita lakukan yang namanya mengkonversi tulisan menjadi sebuah tabel. Ya, misalkan saya buat seperti ini nih. Saya naik ke atas bawah lagi sini ya. Di sini saya bikin misalkan nomor TPS jumlah pemilih, baru di sini 1 TPS 1 jumlah pemilihnya 100 misalkan. Nah, bisa dikonversi. Caranya klik blok aja, kemudian insert, kemudian convert text to table kan gitu. Jadi 3 2 gitu ya. Kita klik. Nah, masuk ya seperti itu. Oke ya, ini tabel benar-benar komplit saya bikin tutorialnya ini ya. Apalagi di sini kita bedah lagi dengan table ya. Jadi dari teks saya undo dulu ya, jadi teksnya seperti ini, saya redo jadi seperti ini ya. Saya undo lagi. Jadi caranya di bagian insert table, convert to table. Nah, ya auto aja langsung. Ya gini ya. Komplit banget buat tabelnya ya. Kemudian ini yang boleh dipakai. Misalkan kalian punya Excelnya tinggal copy aja dari sini gitu ya datanya. Jadi Excel to spreadsheet namanya. Jadi di sini tinggal masukkan aja Excelnya gitu. Biasa saya kalau ada Excel saya masukkan di sini. Jadi lebih copy dari kolom Excel dipindahkan ke sini gitu. Jadi lebih mudah ya. Misalkan nomor ya harus belajar dulu Excelnya ya, jadi lebih enak nanti kita belajarnya. Ini contoh aja lah ya. Oke, jadi kalau mau diblok ya sama aja kayak bikin tadi, tergantung kalian mau lebih mudahnya yang mana gitu ya. Dikecilkan, cuma ngaturnya ini agak ribet ya. Saya udah coba-coba sih agak tidak memudahkan gitu. Oh ini oke, sudah seperti ini. Nah, jadi seperti ini ya. Untuk beberapa kasus dia agak sulit ya. Untuk yang baru agak sulit ini. Ya, saya coba seperti itu. Oke, lebih baik saya pakai yang ini lebih keren ya. Oke, terserah. Ini yang penting saya udah kasih tutorialnya yang lengkap pokoknya. Oke, selanjutnya apalagi nih di table. Kita mulai belajar merumus. Sebelum itu ngerumus ya. Saya bikin yang baru nih, contoh aja deh ya. Ini ada Dina Mustika sama Budi nih ya. Ini contoh yang tadi kita buat ya. Boleh yang ini juga boleh nanti. Ini contoh yang ini aja deh. Ada Dina Mustika sama Budi. Misalkan saya mau urutkan dari nama yang tertinggi, dari nama huruf abjadnya dari B, dari A ke Z, jadi ascending namanya ya. Nah ini caranya gampang, tinggal kalian blok aja, ya kan?
Kemudian di bagian tag design di sini ada tadi saya lihat layout sort. Nah, sortnya siapa yang kalian rubah teks ya. Kemudian di kolom keberapa? Kolom ketiga, berdasarkan kolom ketiga. Nah, bodinya berubah. Ini tinggal kalian tinggal ganti aja di sini 1, 2. Oke. Atau kalau nggak mau ini tetap Pak, ini saya pingin dia tetap tidak berubah. Ya udah kalian blok aja dari sini. Ini nomor nggak usah ya, di sort aja. Kolom keberapa? Kolom apa? Kolom nama saya pakai yang dijadikan sortnya. Dia berbentuk teks ascending gitu ya. Nah, oh nomornya terikut ya, nomornya terikut. Padahal sudah kita blok cuma ini aja tadi ya. Sortnya teks nama. Oke, ya terubah ya. Oh ikut terubah ya. Jadi descending. Oh berdasarkan nama teks baru di sini descending. Kembali lagi. Oh ini ngikut ya. Jadi karena source-nya dia ngikutkan ini. Ya nggak apa-apa lah. Setidaknya mempermudah kalian. Ini kalau cuman ini aja gimana? Oh tetap terubah semua ya, satu baris ya dia akan terubah. Oke, itu kerennya dari Word ya. Dulu saya kalau mau mengatur itu harus dipindah dulu ke Excel baru dipindah lagi ke situ, jadi agak repot. Ini Word sudah sangat keren sekali ya. Nah selanjutnya saya ingin ada rumus ya di ternyata di Word itu ada rumus. Jadi kita coba deh ya. Ini di bagian yang ini tadi kita coba. Nah yang saya bilang tadi ya. Oke, yang tadi saya bilang ya di sini misalkan saya nggak tahu jumlahnya berapa, anggap aja saya nggak tahu jumlahnya ya. Nah di sini pastikan ini bukan berbentuk titik kayak gini ya. Jadi dia bukan angka karena di Word ini dia hanya bisanya menjumlahkan satu baris gini atau satu baris ke atas. Ya terserah nanti kita buatnya. Karena ini nanti jadinya dia dijumlahkan, kita tulis saja di sini TPS. Jadi dia semua yang berbentuk angka di sebelah kirinya akan dihitung sama dia. Nah, caranya gimana? Caranya klik aja di bagian mana yang mau dirubah, bagian layout, formula. Kemudian ini bukan both, pilih aja left. Jadi dia akan menggabungkan dua ini, ya left. Kemudian kita oke. Nah, ketemu jumlahnya ya, sama, ini juga sama. Jadi tidak pakai Excel untuk menggabungkannya. Nah, cari sum ya. Kemudian kita juga bisa tambahkan, saya tambahkan tab aja, tekan tab. Sini maksimum, tab lagi, minimum. Saya insert lagi layout baru, insert below, lagi, maksimum, rata-rata, average, rata-rata. Kemudian saya tambahkan di sini adalah total. Oke. Total ya. Oke, tambah lagi boleh nanti anunya. Count-nya boleh, tapi ini saya mau yang di sini aja dulu. Oke, merger, kita merger cell. Ini juga sama merger cell, layout, merger cell, dan di sini juga sama merger cell. Saya taruh semuanya di sebelah kiri ya, sebelah kanan ya, sebelah kanan seperti ini. Oke. Nah, ini cari jumlahnya. Caranya formula above untuk maksimum. Oke, maksimum ya untuk atasnya. Untuk selanjutnya adalah oke, kita bisa atur ini kolom apa nih? A, B, C, D, E. Berarti ini kolom E ya. Kolom E 2, 3 di 3.2 sampai kolom
Oke, seperti ini ya. Oke, nanti di sini kalau misalkan mencari maksimumnya, tadi cari minimumnya, saya hapus ya caranya. Sini formula, di sini kita ganti untuk min itu untuk mencari nilai terkecil. Kita ambil dari kolom mana? Ini dihitung dari A, B, C, D, E. Nah kan, E di sini E, kemudian ini di kolom keberapa? 1, 2, 3, 3 dan 4. Jadi E3.2 E4. Nah gitu ya, di enter. Nah dia cari yang paling kecil 267. Average juga sama, formula kita ganti average, jadinya AVG gini boleh. Jadi average buka kurung sama E4 E3.2 E4. Oh salah ya, average E2 E3 ke E4. Oke, saya ada. Oke, tadi ada kesalahan di sini, harusnya E ya, sorry ya. Oke, ini ya. Kalau total sama sum, jadi sum. Kalau above ini berarti semuanya ada di sini, jadi kacau ya nanti. Kalau left tadi semuanya di sini. Kalau kita mau ganti per selnya, nanti kita lebih dalamnya tuh di Excel ya. Cuman kalau mau langsung dari Word tuh bisa ternyata ya. Jadi misalkan E3.2 E4 ya gitu, sum. Ya, jadi mencari maksimum, minimum, average dan totalnya gitu ya. Oke, sudah ada rumus di Word juga sudah kita buat. Oke, sudah semuanya di Excel. Cukup lama, 50 menit kita untuk belajar Excelnya. Saya review kembali. Kita akan belajar mulai dari tadi tuh insert tablenya, kemudian insert table khusus, draw menggambar tablenya, menambah di sini juga bisa menambah apa ini, kolom, menambah kolom di kiri, di kanan, menambah baris di bawah, di atas, menghapusnya di sini. Kemudian mengatur posisi kolomnya, tinggal diatur di sini ya, atau tinggal kalian atur di bagian ininya, weightnya dan height-nya di sini. Kemudian untuk memecah tabel, kita pakai split cell tadi ya, split cell seperti ini dipecah ya. Sorry, sini split cellnya, ini cellnya, ini split table. Kalau mau di split table cellnya di sini split cell, kalau mau split table dipecah jadi 2 table seperti ini. Nah, jadi 2 table ya. Itu reviewnya. Ini desain layoutnya tadi ya. Split auto fit itu membuat ini, kalau tadi ini saya auto fit kan ya. Auto fit window. Auto fit column weight. Yang ini sama column weight. Oh, terubah di sini ya. Oke, saya kembalikan lagi. Oke, pas. Ini juga sama. Oke, seperti ini ya, kita rubah. Oke. Nanti diperbaikin bisa ya. Oke, di reviewnya seperti itu. Tadi apalagi ada udah splitnya, height-nya kita atur. Kita juga bisa sort data. Misalkan datanya mau di short, ini datanya ya, di short, ascending maupun descending, nah, TPS2 nah gitu ya. Ini bisa descending, ascending. Tinggal pilih kolomnya aja. Kemudian cell merger tadi, kalau misalkan kita ada ditambah merger di kolomnya, setiap kolomnya ya, tuh seperti ini ya, bisa kita atur. Text direction tadi kita bisa ngatur ininya ke atas ke bawah sesuai dengan kemauan kita. Kalau mau lebih enak pakainya klik kanan, cell directionnya di sini ada petunjuknya di sini ya. Kemudian kalau mau buat tulisannya ini ada kayak garis ya di bagian layout itu semua, di bagian table design kita bisa tambahkan dia garis seperti ini ya. Nah, seperti ini bisa tambahkan lagi seperti ini. Ini tambahkan garis seperti itu, atau mengubah warna dari garisnya itu tinggal ganti aja di pen color.
Kemudian di sini misalkan mau warna kuning, kemudian bikin border, pilih semuanya di sini, maka semuanya berubah. Cara yang sama kalau mau rubah ininya juga sama. Nah itu ya. Oke, kalau gitu karena ini semuanya ya. Nah saya Ctrl Z aja. Kalau mau ngasih arisan atau backgroundnya itu tambahkan shading di sini aja ya, shadingnya aja. Ya kalau di sini bisa, di sini juga bisa. Atau mau pakai style yang sudah ada di sini tinggal pakai ya. Semuanya sudah kita pakai. Kemudian di layout juga sudah semuanya komplit, stable semuanya di sini ya. Nah, mau berwarna juga di sini tinggal bisa semuanya. Oke, itu saja. Udah belajar tabelnya sangat lengkap. Saya memberikan tutorialnya. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.